Bagaimana dia bisa melakukan itu padaku? Ibu, minum tehnya ya. Malam itu hujan turun deras. Seorang wanita berhijab bernama Naizila terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Nafasnya memburu saat melihat pakaiannya sudah berantakan. Rumah terasa sepi, sementara menantunya duduk diam di ruang tamu dengan wajah pucat. Naizila mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Tapi semakin ia mengingat, semakin dadanya terasa sesak. Sampai akhirnya ia menemukan sesuatu di kamar yang membuat lututnya lemas. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan malam itu turun begitu deras sampai suara genting rumah terdengar seperti dipukul ribuan batu kecil. Naizila Arumi berdiri di depan jendela ruang tamu sambil memeluk lengannya sendiri. Angin dingin masuk lewat sela ventilasi membuat tubuhnya menggigil pelan. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Biasanya ada suara Keisha yang cerewet memanggil dari dapur atau tertawa sambil menonton drama di ruang tengah. Tapi sejak putrinya berangkat kerja ke Surabaya 3 hari lalu, rumah besar itu hanya dihuni 2 orang. Dirinya dan menantunya. Naizila menghela napas panjang lalu duduk di sofa. Wanita 42 tahun itu sebenarnya masih terlihat muda. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut, dan pembawaannya tenang. Banyak tetangga bahkan sering mengira ia kakak dari Keisha. Namun sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung, hidup Naizila berubah drastis. Ia jadi lebih pendiam dan mudah cemas. Ibu belum tidur? Suara Rafzan membuat Naizila menoleh. Pria 29 tahun itu baru keluar dari dapur sambil membawa sepiring pisang goreng hangat. Kaos abu-abu yang dipakainya sedikit basah karena tadi sempat menutup jemuran di belakang rumah. Belum ngantuk, jawab Naizila pelan. Rafzan meletakkan piring di meja lalu duduk di sofa seberang. Ada jarak cukup jauh di antara mereka, tapi entah kenapa Naizila tetap merasa canggung. Selama ini Rafzan dikenal sangat sopan. Bahkan terlalu sopan. Ia tidak pernah membantah ucapan mertua, rajin membantu pekerjaan rumah, dan selalu mengantar Naizila ke dokter kalau sakit. Kadang Naizila merasa bersyukur Keisha mendapatkan suami seperti Rafzan. Tapi tinggal serumah berdua tanpa Keisha membuat suasana jadi berbeda. Kepala ibu masih sakit? Tanya Rafzan. Naizila mengusap pelipisnya pelan. Masih sedikit. Dari tadi ibu belum makan banyak. Nggak selera. Rafzan terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya berdiri. Aku bikinin teh herbal ya, Bu. Biasanya lumayan buat bikin badan rileks. Nggak usah repot. Sebentar kok. Pria itu langsung masuk ke dapur sebelum Naizila sempat melarang lagi. Wanita itu memandangi hujan di luar sambil menghela napas. Entah kenapa sejak sore kepalanya memang terasa berat. Dadanya juga sesak seperti ada beban yang menumpuk. Beberapa menit kemudian Rafzan kembali membawa secangkir teh hangat. Aroma melatinya lembut memenuhi ruangan. Dicoba Bu. Naizila menerima cangkir itu perlahan. Terima kasih. Ia meniup pelan permukaan teh lalu meminumnya sedikit demi sedikit. Hangat. Tubuhnya perlahan terasa nyaman. Rafzan duduk diam sambil memainkan ponselnya. Sesekali pria itu melirik Naizila seperti memastikan kondisi mertuanya baik-baik saja. Di luar, petir menyambar cukup keras sampai lampu rumah sempat berkedip. Naizila memejamkan mata sebentar. Aneh. Baru beberapa teguk, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Kelopak matanya sulit terbuka. Kok jadi ngantuk begini? Gumamnya pelan. Rafzan langsung menoleh. Ibu kecapean mungkin. Naizila mencoba berdiri, tapi langkahnya goyah. Rafzan buru-buru mendekat memegang lengannya. Pelan Bu. Pandangan Naizila mulai kabur. Suara hujan terdengar menjauh. Ia samar-samar melihat wajah Rafzan tanpa panik. Ibu nggak apa-apa? Naizila ingin menjawab, tapi bibirnya terasa keluh. Lalu semuanya gelap. Suara petir membuat Naizila tersentak bangun. Napasnya memburu. Kepalanya terasa berat luar biasa.
Butuh beberapa detik sampai ia sadar dirinya sedang berada di kamar sendiri. Lampu tidur masih menyala redup. Jam dinding menunjukkan pukul 3:20 dini hari. Naizila memegang keningnya sambil berusaha mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Teh hangat, hujan, Rafzan, lalu gelap. Wanita itu mencoba bangun perlahan. Tapi saat selimutnya tersingkap, tubuhnya langsung membeku. Bajunya sedikit berantakan. Kancing bagian atas terbuka. Dan ada rasa nyeri aneh yang membuat jantungnya langsung berdegup keras. Ya Allah! Tangannya mulai gemetar. Naizila buru-buru berdiri lalu merapikan pakaiannya dengan panik. Air matanya mulai jatuh tanpa terasa. Pikirannya kacau. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah dirinya tertidur. Kosong. Tidak ada satupun ingatan. Napasnya semakin tidak teratur. Dengan langkah lemas Naizila membuka pintu kamar. Rumah masih gelap dan sunyi. Namun dari ruang tamu terlihat cahaya lampu kecil masih menyala. Dan di sana, Rafzan duduk sendirian di sofa sambil menunduk. Wajah pria itu pucat. Kaosnya kusut. Saat mendengar suara pintu kamar terbuka, Rafzan langsung berdiri kaget. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik terasa sangat lama. Naizila bisa melihat jelas ketakutan di mata menantunya itu. Ibu? Suara Rafzan terdengar serak. Tapi Naizila mundur satu langkah. Dadanya sesak. Tubuhnya menggigil hebat. Apa yang terjadi sama saya tadi malam? Rafzan membuka mulut seperti ingin menjelaskan sesuatu. Namun tidak ada kata yang keluar. Hanya diam. Dan diam itu justru membuat hati Naizila semakin hancur. Wanita itu langsung masuk kembali ke kamar lalu mengunci pintu dengan tangan gemetar. Di balik pintu, Naizila terduduk di lantai sambil menangis tanpa suara. Sementara di luar kamar, Rafzan berdiri mematung dengan wajah penuh ketakutan. Pagi datang bersama udara dingin sisa hujan semalam. Naizila tidak tidur lagi setelah kejadian itu. Semalaman ia duduk bersandar di samping ranjang sambil memeluk lututnya sendiri. Matanya sembab, pikirannya kacau. Setiap kali mencoba mengingat apa yang terjadi, kepalanya justru makin sakit. Ia hanya ingat minum teh buatan Rafzan. Lalu gelap. Dan saat bangun, tubuhnya terasa berbeda. Suara azan subuh berkumandang pelan dari musola ujung gang. Naizila menarik napas panjang lalu berdiri menuju kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat saat menatap cermin. Ia seperti melihat dirinya sendiri sebagai orang asing. Beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan pelan dari luar kamar. Bu, sarapan sudah siap. Suara Rafzan terdengar hati-hati. Naizila diam. Tangannya mengepal kuat. Aku taruh di meja ya, Bu. Langkah kaki pria itu perlahan menjauh. Naizila memejamkan mata sebentar sebelum akhirnya keluar kamar beberapa menit kemudian. Ruang makan terasa sunyi. Di atas meja sudah ada nasi goreng hangat dan teh manis. Rafzan sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menatap layar televisi yang bahkan tidak menyala. Begitu melihat Naizila keluar, pria itu langsung berdiri. Kepala ibu masih sakit. Naizila tidak menjawab. Ia hanya duduk perlahan lalu mulai makan tanpa menatap Rafzan sedikitpun. Suasana terasa begitu canggung. Biasanya Naizila selalu banyak bicara saat sarapan. Menanyakan pekerjaan Rafzan atau membahas hal-hal kecil tentang rumah. Tapi pagi itu tidak ada satupun suara selain denting sendok. Rafzan terlihat gelisah. Beberapa kali pria itu ingin bicara, namun selalu mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya Naizila meletakkan sendok pelan. Semalam, suaranya lirih. Rafzan langsung menegang. Saya kenapa bisa ada di kamar? Pria itu menelan ludah. Ibu pingsan di ruang tamu. Terus? Aku bantu bawa ke kamar. Naizila mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya membuat Rafzan sulit bernapas. Cuma itu? Rafzan terdiam. Dan lagi-lagi, diam itu terasa lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Naizila langsung berdiri. Kalau memang cuma itu, kenapa kamu kelihatan takut setiap lihat saya? Aku nggak takut, Bu. Jangan bohong. Suara Naizila mulai bergetar. Saya ini tua, Rafzan. Tapi saya masih sadar kalau ada sesuatu yang aneh. Rafzan terlihat panik. Demi Allah, Bu, aku. Cukup. Naizila memotong cepat. Air matanya hampir jatuh lagi. Ia langsung berjalan menuju kamar sebelum Rafzan sempat mendekat. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara benda jatuh dari dapur belakang. Bra! Rafzan spontan menoleh. Kucing mungkin,
gumamnya. Tapi Naizila merasa aneh. Sejak tadi pagi suasana rumah terasa seperti ada yang mengawasi. Ia mencoba mengabaikannya lalu masuk kamar kembali. Menjelang siang Naizila memberanikan diri mencuci pakaian. Ia mencoba menyibukkan diri agar pikirannya tidak terus memutar kejadian semalam. Namun saat mengambil ember di belakang rumah, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di dekat pintu dapur. Sebuah sandal pria, kotor penuh lumpur. Naizila mengernyit bingung. Itu sandal siapa? Ia mengenali sandal Rafzan karena pria itu selalu memakai sepatu kerja atau sandal hitam polos. Sedangkan sandal di depannya berwarna coklat tua dan ukurannya lebih besar. Perasaan tidak enak mulai muncul lagi. Naizila buru-buru membawa sandal itu masuk. Rafzan? Pria itu keluar dari kamar tamu dengan wajah kaget. Iya Bu? Naizila menunjukkan sandal tersebut. Ini punya siapa? Wajah Rafzan langsung berubah pucat. Beberapa detik pria itu hanya diam menatap sandal berlumpur tersebut. Aku enggak tahu. Enggak tahu? Mungkin sandal tukang kemarin. Tukang mana? Rafzan mulai terlihat salah tingkah. Yang benerin atap belakang. Naizila mengingat-ingat. Tidak ada tukang datang kemarin. Dadanya kembali terasa sesak. Kamu bohong sama saya? Aku enggak bohong. Terus kenapa muka kamu pucat begitu? Rafzan mengusap wajahnya kasar. Aku cuma capek. Naizila mulai kehilangan kesabaran. Rafzan, kalau memang ada sesuatu bilang sekarang. Pria itu terlihat sangat gelisah. Tatapannya berpindah-pindah seperti memikirkan sesuatu. Namun sebelum ia menjawab, ponsel Naizila tiba-tiba berbunyi. Nama Keisha muncul di layar. Naizila langsung mengangkat panggilan video itu. Ibu? Suara ceria Keisha terdengar dari layar. Naizila langsung memaksa tersenyum. Iya nak. Kok muka ibu pucat? Kurang tidur aja. Keisha tertawa kecil. Di belakang layar terlihat suasana kantor hotel tempat ia bekerja sementara. Rafzan mana? Belum sempat Naizila menjawab, Rafzan langsung mendekat dan tersenyum paksa ke kamera. Aku di sini. Keisha tersenyum hangat melihat mereka berdua. Kalian jangan berantem ya, tinggal berdua. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Naizila menunduk. Sementara Rafzan langsung mengalihkan pandangan. Keisha mulai bingung. Loh, serius habis berantem? Enggak, jawab mereka hampir bersamaan. Tapi nada suara keduanya terdengar aneh. Keisha menyipitkan mata curiga. Aku kenal kalian, pasti ada sesuatu. Naizila buru-buru tersenyum. Udah sana kerja lagi, nanti ibu telepon. Setelah panggilan berakhir, suasana kembali sunyi. Namun kali ini Naizila sadar satu hal. Rafzan bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Pria itu terlihat seperti sedang ketakutan pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itu membuat Naizila mulai takut tinggal di rumah itu. Malam kedua setelah kejadian itu terasa lebih mencekam. Naizila memilih mengunci pintu kamar sejak maghrib. Ia bahkan memindahkan kursi kecil ke depan pintu sebagai pengaman tambahan. Pikirannya belum tenang, apalagi setelah menemukan sandal berlumpur tadi siang. Ada seseorang lain di rumah malam itu. Dan Rafzan jelas mengetahui sesuatu. Dari balik pintu kamar, Naizila bisa mendengar suara langkah kaki menantunya mondar-mandir di ruang tamu. Kadang terdengar suara pintu depan dibuka sebentar lalu ditutup lagi seperti seseorang sedang memastikan keadaan luar rumah. Sekitar pukul 9 malam, listrik tiba-tiba padam. Bra! Suasana langsung gelap gulita. Naizila refleks memegang dadanya. Astagfirullah. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan cepat di pintu kamarnya. Tok tok tok. Ibu, jangan keluar dulu. Suara Rafzan terdengar tegang. Naizila langsung berdiri mendekati pintu. Kenapa? Kayaknya ada orang di belakang rumah. Jantung Naizila langsung berdegup keras. Orang? Aku cek dulu. Suara langkah Rafzan menjauh cepat. Beberapa detik kemudian terdengar suara pagar belakang berderit pelan. Lalu sunyi. Naizila memegang gagang pintu dengan tangan gemetar. Ia ingin mengintip keluar, tapi rasa takut menahannya. Beberapa menit terasa sangat lama. Sampai akhirnya listrik kembali menyala. Naizila memberanikan diri membuka pintu sedikit. Ruang tamu kosong. Namun pintu belakang terbuka lebar. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah. Rafzan? Panggil Naizila pelan. Tidak ada jawaban. Dadanya semakin sesak.
Ia melangkah perlahan menuju dapur belakang. Saat itulah suara napas berat terdengar dari luar rumah. Naizila langsung membeku. Seseorang berdiri di dekat pohon mangga belakang rumah. Siluet pria. Tubuhnya tinggi besar. Belum sempat Naizila melihat jelas, orang itu langsung pergi melewati pagar samping. "Hei!" Suara Rafzan terdengar keras dari arah luar. Tak lama kemudian pria itu masuk lewat pintu belakang sambil terengah. "Kamu ngejar siapa?" tanya Naizila panik. Rafzan tampak kaget melihat mertuanya berdiri di dapur. "Ibu jangan keluar kamar." "Itu siapa tadi?" "Aku nggak tahu." "Jangan bohong lagi." Rafzan terlihat frustrasi. Ia mengusap wajahnya kasar lalu menutup pintu belakang rapat-rapat. "Aku juga lagi cari tahu." Jawaban itu justru membuat Naizila semakin takut. Belum sempat suasana tenang, suara mobil tiba-tiba berhenti di depan rumah. Lampu kendaraan menyinari jendela ruang tamu. Rafzan langsung menoleh. "Malam begini siapa?" Tak lama kemudian terdengar suara pintu pagar dibuka. Lalu suara perempuan memanggil dari luar. "Ibu?" Naizila langsung terkejut. "Itu Keisha." Ia buru-buru berjalan ke depan rumah. Benar saja, putrinya sudah berdiri di teras sambil membawa koper kecil. Wajah Keisha terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. Surprise. Naizila memeluk putrinya erat seolah baru bertemu setelah bertahun-tahun. "Kok pulang sekarang?" Proyek selesai lebih cepat. Namun senyum Keisha perlahan hilang saat melihat wajah ibunya yang pucat. "Ibu kenapa?" "Nggak apa-apa." Keisha menoleh ke arah Rafzan yang berdiri diam di belakang. "Kamu juga kenapa mukanya tegang begitu?" "Capek aja," jawab Rafzan cepat. Keisha mengernyit. Ia sangat mengenal suaminya. Dan malam itu jelas ada sesuatu yang tidak biasa. Saat masuk rumah, Keisha langsung merasakan suasana aneh. Rumah terasa dingin, sepi, dan wajah dua orang di depannya seperti sedang menyembunyikan rahasia besar. "Serius kalian habis ribut?" Naizila dan Rafzan sama-sama diam. Keisha mulai merasa tidak nyaman. "Aku baru datang loh, jangan bikin aku takut begini." Naizila mencoba tersenyum tipis. "Udah mandi sana? Pasti capek." Keisha masih memperhatikan wajah ibunya beberapa detik sebelum akhirnya masuk kamar. Begitu pintu kamar tertutup, Naizila langsung duduk lemas di sofa. Rafzan berdiri beberapa langkah darinya sambil menunduk. "Kenapa kamu nggak bilang ada orang masuk rumah malam itu?" bisik Naizila. Rafzan mengangkat wajah perlahan. Tatapannya terlihat kacau. "Karena aku takut." "Takut apa?" Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Takut semuanya malah makin hancur." Jawaban itu membuat bulu kuduk Naizila meremang. Belum sempat ia bertanya lagi, suara Keisha tiba-tiba terdengar dari kamar. "Ibu?" Naizila langsung menoleh. "Ada apa?" Keisha keluar sambil memegang sesuatu. Sebuah kancing baju pria berwarna hitam. "Aku nemu ini di kamar ibu." Wajah Rafzan langsung berubah pucat. Karena Naizila tahu persis. Itu bukan milik Rafzan. Suasana ruang tamu langsung membeku. Keisha berdiri sambil memegang kancing hitam itu di telapak tangannya. Tatapannya bergantian melihat ibunya dan Rafzan yang sama-sama pucat. "Ini punya siapa?" tanyanya pelan. Naizila merasa tenggorokannya tercekat. Ia belum pernah melihat kancing itu sebelumnya. Sedangkan Rafzan justru langsung mengalihkan pandangan. Dan itu membuat kecurigaan Keisha mulai tumbuh. "Rafzan?" Suara Keisha mulai berubah. "Aku nggak tahu." "Bohong." Jawaban Keisha cepat. "Aku hafal semua baju kamu. Ini bukan punya kamu." Naizila buru-buru berdiri. Mungkin kancing lama dari lemari. "Tapi kenapa ada di atas ranjang ibu?" Kalimat itu membuat Naizila terdiam. Keisha mulai membaca perubahan wajah ibunya. Nafas gadis itu perlahan memburu. Sebentar, matanya mulai menyipit. "Sebenarnya ada apa selama aku pergi?" "Nggak ada apa-apa," jawab Naizila cepat. "Tapi kalian aneh sejak aku datang." Rafzan berjalan mendekat. "Keisha, jangan mikir macam-macam." "Mikir macam-macam gimana maksudnya?" Rafzan langsung diam. Kesalahan kecil itu membuat hati Keisha makin tidak tenang. Ia menatap ibunya lekat-lekat. "Ibu nangis?" Naizila spontan mengusap matanya. "Enggak." "Ibu jangan bohong sama aku." Suasana makin menyesakkan.
Akhirnya Keisha membuang napas kasar lalu meletakkan koper kembali ke kamar tanpa bicara lagi. Namun sejak malam itu, tatapan Keisha berubah. Keesokan paginya rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Keisha yang biasanya cerewet kini justru banyak diam. Saat sarapan, gadis itu terus memperhatikan gerak-gerik suaminya dan ibunya secara diam-diam. Naizila sendiri memilih sibuk di dapur. Sementara Rafzan terlihat gelisah sejak pagi. "Aku berangkat dulu," ucap Rafzan singkat sambil mengambil kunci motor. Biasanya Keisha selalu mencium tangan suaminya sebelum berangkat kerja. Tapi pagi itu gadis itu hanya menjawab pendek, "Hati-hati." Rafzan sempat menatap istrinya beberapa detik sebelum akhirnya pergi. Begitu suara motor menjauh, Keisha langsung berjalan ke dapur. "Ibu." Naizila yang sedang mencuci piring langsung menoleh. "Iya, Nak." Keisha berdiri cukup lama tanpa bicara. Wajahnya terlihat menahan sesuatu. "Ibu nyaman tinggal serumah sama Rafzan waktu aku pergi?" Pertanyaan itu membuat tangan Naizila berhenti bergerak. "Kenapa tanya begitu? Jawab aja." Naizila memaksakan senyum kecil. "Rafzan baik kok. Terlalu baik malah." Naizila mulai tidak nyaman. Keisha menatap mata ibunya dalam-dalam. "Ibu suka sama Rafzan?" "Dek." Piring di tangan Naizila hampir jatuh. "Astagfirullah, Keisha. Aku cuma nanya." Suara Keisha mulai meninggi. "Soalnya sejak aku pulang, kalian kayak orang habis nyembunyiin sesuatu." "Nggak ada apa-apa." "Terus kenapa ibu nangis terus?" Naizila langsung membalik badan pura-pura mengambil lap. Ia tidak kuat menatap anaknya sendiri. Dan sikap itu justru membuat hati Keisha semakin curiga. Siang harinya gosip mulai menyebar. Semua bermula dari Buningsih, tetangga depan rumah, yang melihat Naizila menangis sendirian di teras pagi tadi. Ditambah Rafzan yang terlihat sering melamun sejak beberapa hari terakhir. Bisikan mulai muncul dari mulut ke mulut. Katanya menantunya terlalu perhatian. Jangan-jangan ada hubungan aneh. Ibu muda tinggal serumah sama menantu ya bahaya. Ucapan-ucapan itu akhirnya sampai ke telinga Keisha sore harinya saat ia membeli sayur di ujung gang. Wajahnya langsung berubah panas. "Ibu Naizila cantik sih," bisik salah satu ibu-ibu pelan, tapi masih terdengar jelas. Keisha langsung pergi tanpa jadi belanja. Sepanjang jalan pulang pikirannya kacau. Dan semua ledakan emosinya akhirnya pecah saat malam tiba. Bra! Pintu kamar terbuka keras. Naizila yang sedang melipat pakaian langsung terkejut melihat putrinya berdiri dengan mata merah. "Keisha? Ibu jujur sama aku sekarang." Naizila langsung berdiri. "Ada apa?" Keisha menahan tangis. "Apa benar selama aku pergi ada sesuatu antara ibu sama Rafzan?" Tamparan emosional itu membuat Naizila seperti kehilangan napas. "Istighfar, Nak. Aku cuma mau tahu." Air mata Keisha jatuh. "Aku dengar omongan tetangga tadi." Naizila ikut gemetar. "Ibu nggak pernah macam-macam sama suami kamu. Terus kenapa kalian kayak sembunyiin rahasia?" Belum sempat Naizila menjawab, suara motor Rafzan terdengar masuk halaman rumah. Keisha langsung menghapus air mata kasar-kasar lalu keluar kamar. Begitu Rafzan masuk rumah, Keisha langsung melempar kancing hitam itu ke dada suaminya. "Ini punya siapa?" Rafzan terdiam. "Jawab." "Aku nggak tahu." "Semua jawaban kamu nggak tahu." Keisha mulai histeris. "Aku capek dibohongin." Rafzan mencoba mendekat, tapi Keisha mundur. "Jangan sentuh aku." Naizila buru-buru keluar menenangkan. "Keisha cukup. Ibu diam dulu." Suasana rumah pecah malam itu. Dan di tengah pertengkaran mereka, seseorang diam-diam berdiri di luar pagar sambil memperhatikan rumah itu dari kejauhan. Siluet pria tinggi dengan tatapan gelap. Orang yang sama seperti malam sebelumnya. Malam itu pertengkaran tidak benar-benar selesai. Keisha memilih mengunci diri di kamar sambil menangis. Sedangkan Naizila duduk diam di ruang makan dengan wajah pucat. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti dipenuhi tekanan yang tidak terlihat. Rafzan berdiri cukup lama di teras sambil menatap jalan depan rumah yang gelap. Ia yakin seseorang sedang mengawasi rumah mereka. Dan orang itu belum pergi jauh. Beberapa menit kemudian Rafzan masuk kembali ke dalam rumah. Langkahnya pelan menuju gudang kecil dekat dapur belakang. Naizila yang melihat dari jauh mulai curiga. "Kamu mau ngapain?" Rafzan sempat terdiam sebelum menjawab singkat. "Ngecek sesuatu."
Pria itu masuk ke gudang lalu menyalakan lampu kecil. Tumpukan kardus dan peralatan rumah terlihat berantakan. Di sudut atas ruangan tergantung monitor kecil kamera CCTV rumah yang sudah rusak sejak 2 minggu lalu. Rafzan langsung membuka laci bawah dan mengambil sebuah kartu memori kecil. Tangannya sedikit gemetar. Ia sebenarnya sudah menyimpan benda itu sejak malam kejadian. Dan selama ini ia takut membukanya. Tapi keadaan sudah semakin kacau. Rafzan. Suara Naizila kembali terdengar dari belakang. Pria itu buru-buru menutup telapak tangannya. Iya, Bu. Naizila masuk perlahan ke gudang. Tatapan wanita itu langsung tertuju pada monitor CCTV. Kamera rumah. Rafzan mengangguk kecil. Aku mau coba perbaiki. Naizila menatap wajah menantunya lekat-lekat. Kamu sebenarnya tahu apa yang terjadi malam itu? Pertanyaan itu membuat suasana langsung sunyi. Rafzan memalingkan wajah. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Naizila. Jadi memang ada sesuatu? Bisik wanita itu pelan. Aku belum bisa jelasin sekarang. Kenapa? Rafzan menutup mata sebentar seperti menahan beban berat. Karena aku takut ibu makin hancur. Kalimat itu membuat Naizila merinding. Belum sempat ia bertanya lagi, suara pintu kamar terbuka keras terdengar dari depan rumah. Keisha keluar dengan wajah sembab. Tatapannya langsung berhenti saat melihat mereka berdua berada di gudang sempit. Lagi apa kalian? Nada suaranya dingin. Naizila langsung mundur satu langkah. Ibu cuma. Aku capek lihat kalian saling nutupin. Keisha berjalan mendekat. Matanya langsung tertuju pada monitor CCTV. Itu apa? Rafzan buru-buru menjawab. Kamera rumah. Mau diapain? Dicek. Keisha langsung menyambar kartu memori dari tangan Rafzan. Kalau begitu kita lihat sekarang. Wajah Rafzan berubah tegang. Jangan sekarang. Kenapa? Takut ketahuan? Keisha langsung berjalan menuju laptop di ruang tamu. Rafzan mengejar cepat. Keisha, dengar dulu. Namun gadis itu sudah terlanjur emosi. Cukup Rafzan, aku udah muak dibohongin. Naizila ikut masuk ruang tamu dengan dada berdebar keras. Tangannya dingin. Entah kenapa ia takut melihat isi rekaman itu. Keisha memasukkan kartu memori ke laptop dengan tangan gemetar. Beberapa folder video langsung muncul di layar. Rekaman tanggal malam kejadian masih ada. Ruangan mendadak sunyi. Keisha membuka video pertama. Tampilan ruang tamu muncul di layar. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Terlihat Naizila duduk minum teh bersama Rafzan sebelum akhirnya perlahan tertidur di sofa. Wajah Keisha mulai berubah. Video dipercepat. Rafzan terlihat panik saat Naizila pingsan lalu membopong mertuanya menuju kamar. Jadi benar ibu pingsan? Bisik Keisha. Naizila ikut menatap layar tanpa berkedip. Jantungnya berdetak sangat cepat. Namun saat video masuk pukul 10 malam, layar mendadak rusak. Gambarnya penuh garis hitam. Suara berisik memenuhi ruangan. Lalu video berhenti total. Keisha langsung menoleh tajam ke arah suaminya. Kenapa bagian ini rusak? Aku nggak tahu. Bohong lagi? Rafzan mengepalkan tangan. Aku serius. Keisha membuka video berikutnya. Namun hasilnya sama. Semua rekaman setelah pukul 10 malam hilang. Yang tersisa hanya beberapa detik gambar samar seperti ada seseorang berjalan di dekat dapur belakang. Siluet pria tinggi. Lalu rekaman terputus lagi. Naizila langsung memegang dadanya. Itu siapa? Tidak ada yang menjawab. Keisha memperbesar gambar berkali-kali, tapi wajah pria itu tidak terlihat jelas. Hanya tubuh tinggi dan jaket gelap. Namun yang membuat suasana berubah adalah ekspresi Rafzan. Pria itu tampak sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Keisha langsung sadar. Kamu kenal orang itu? Rafzan diam. Jawab aku. Aku nggak yakin. Tapi kamu tahu sesuatu. Suara Keisha mulai pecah. Naizila ikut menatap Rafzan dengan napas memburu. Pria itu terlihat frustrasi. Aku cuma nggak mau semuanya makin kacau. Belum sempat suasana mereda, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah belakang rumah. Brak. Semua langsung terkejut. Rafzan spontan berdiri cepat. Siapa itu? Ia langsung berlari menuju dapur belakang. Keisha dan Naizila ikut panik. Saat pintu belakang dibuka, mereka hanya menemukan pot bunga pecah berserakan di tanah basah. Dan di dekat pagar belakang, ada jejak sepatu baru.
Seseorang baru saja berdiri di sana beberapa detik lalu, mengawasi mereka. Angin malam berhembus dingin melewati dapur belakang. Naizila berdiri mematung sambil menatap jejak sepatu di tanah basah. Jejak itu masih jelas. Artinya orang tadi baru saja pergi. Siapa sebenarnya yang datang ke rumah ini? Suara Naizila mulai bergetar. Rafzan tidak langsung menjawab. Ia justru keluar melewati pintu belakang lalu melihat sekitar pagar samping rumah. Gelap. Sepi. Namun perasaannya mengatakan seseorang masih mengawasi mereka dari dekat. Keisha ikut keluar dengan emosi yang sudah meledak sejak tadi. Jangan pura-pura cari orang kalau sebenarnya kamu tahu siapa dia. Rafzan menoleh cepat. Aku nggak pura-pura. Terus kenapa setiap ada bukti kamu selalu panik? Suara Keisha makin keras. Naizila buru-buru memegang lengan putrinya. Sudah dulu nak. Ibu jangan bela dia terus. Kalimat itu membuat Naizila langsung diam. Keisha menatap suaminya dengan mata merah penuh kecewa. Aku mulai nggak kenal kamu. Rafzan terlihat lelah luar biasa. Aku cuma lagi nyoba lindungi kalian. Lindungi dari apa? Tidak ada jawaban. Dan lagi-lagi diam itu membuat suasana semakin menyakitkan. Malam semakin larut. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Keisha duduk di ruang tamu sambil memeluk lututnya sendiri. Di kepalanya terus terbayang potongan rekaman rusak tadi. Ibunya pingsan. Ada pria misterius masuk rumah. Dan suaminya menyembunyikan sesuatu. Semakin dipikir, semuanya terasa semakin aneh. Sementara di kamar, Naizila menangis pelan sambil memegang mukena di pangkuannya. Hatinya hancur melihat rumah tangga putrinya mulai retak karena kejadian itu. Ia ingin jujur tentang semua ketakutannya. Tapi ia sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sekitar pukul 1 dini hari, Naizila mendengar suara pintu depan dibuka perlahan. Ia langsung menghapus air mata lalu mengintip dari balik pintu kamar. Rafzan ternyata keluar rumah. Pria itu berjalan cepat menuju arah gang sambil membawa jaket hitam. Perasaan Naizila langsung tidak enak. Tanpa sadar ia mengikuti dari jauh. Malam itu gang komplek terlihat sepi. Hanya lampu jalan redup yang menyala samar. Rafzan berhenti di ujung gang dekat warung kosong. Dan di sana, seseorang sudah menunggunya. Pria bertubuh tinggi, memakai topi hitam. Naizila langsung bersembunyi di balik tembok rumah tetangga dengan jantung berdebar keras. Ia tidak bisa melihat wajah pria itu jelas. Namun suara mereka terdengar samar. Aku udah bilang jangan datang lagi ke rumah. Suara Rafzan terdengar marah tertahan. Pria itu tertawa kecil. Kenapa? Takut rahasiamu kebuka? Diam. Napas Naizila langsung tercekat. Pria misterius itu melangkah mendekat ke Rafzan. Kalau aku ngomong duluan ke Keisha gimana? Rafzan langsung menarik kerah baju pria itu kasar. Jangan bawa nama istriku. Situasi terlihat tegang. Namun sebelum Naizila sempat mendengar lebih banyak, kakinya tidak sengaja menginjak ranting kecil. Krek. Dua pria itu langsung menoleh bersamaan. Naizila refleks mundur panik. Siapa di sana? Bentak Rafzan. Naizila langsung berlari kembali ke rumah dengan napas memburu. Jantungnya terasa mau pecah. Sesampainya di rumah, ia buru-buru masuk kamar lalu mengunci pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Kini ia yakin, Rafzan memang menyembunyikan sesuatu yang besar. Pagi harinya suasana rumah jauh lebih buruk. Keisha yang kurang tidur terlihat emosional sejak bangun pagi. Sedangkan Rafzan tampak makin kusut dan diam. Sarapan berlangsung tanpa suara. Sampai akhirnya Keisha meletakkan gelas cukup keras di meja. Aku mau tanya terakhir kali. Rafzan perlahan mengangkat wajah. Malam kejadian itu, apa kamu masuk kamar ibu? Naizila langsung menegang. Rafzan menatap istrinya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab pelan. Iya. Jawaban itu membuat wajah Keisha langsung pucat. Buat apa? Nganter ibu ke kamar. Habis itu? Rafzan diam. Keisha mulai gemetar. Habis itu apa? Aku keluar lagi. Bohong. Brak. Keisha tiba-tiba berdiri sambil mendorong kursi keras sampai jatuh. Aku udah capek dengar jawaban setengah-setengah. Naizila ikut berdiri panik. Keisha tenang dulu. Tolong ibu jangan bela dia lagi. Air mata Keisha mulai jatuh deras. Aku perempuan bu, aku tahu ada yang gak beres. Rafzan memejamkan mata sejenak seperti menahan tekanan besar. Namun sikap diamnya justru membuat emosi Keisha meledak total. Kelak.
Tamparan keras mendarat di pipi Rafzan. Suasana langsung sunyi. Naizila syok melihat putrinya gemetar sambil menangis histeris. Aku jijik kalau ternyata semua omongan orang benar. Rafzan menunduk pelan. Tidak marah. Tidak membalas. Pria itu hanya memegang pipinya sambil menarik napas berat. Dan sikap itu justru membuat Naizila merasa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Bekas tamparan di pipi Rafzan masih terlihat merah. Namun pria itu tetap diam meski Keisha menangis histeris di ruang makan. Naizila mencoba menenangkan putrinya, tapi keadaan sudah terlalu panas. Aku nggak nyangka kalian tega bikin aku kelihatan bodoh. Suara Keisha bergetar. Keisha, dengerin dulu. Cukup. Keisha menunjuk Rafzan dengan tangan gemetar. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa kamu terus sembunyiin semuanya? Rafzan menutup mata sebentar. Napasnya berat. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menuju kamar tamu dan mengunci pintu dari dalam. Bra! Keisha langsung terduduk lemas di kursi sambil menangis. Naizila memeluk putrinya erat meski hatinya sendiri hancur. Menjelang sore hujan kembali turun. Rumah terasa makin suram. Keisha akhirnya tertidur karena kelelahan menangis sejak pagi. Naizila menyelimuti putrinya di kamar lalu keluar perlahan. Saat melewati kamar tamu, ia mendengar suara laci dibuka tutup dari dalam. Rafzan belum keluar sejak tadi. Naizila berdiri cukup lama di depan pintu sebelum akhirnya memberanikan diri mengetuk pelan. Tok-tok. Rafzan. Tidak ada jawaban. Tolong buka pintunya. Beberapa detik kemudian pintu terbuka perlahan. Wajah Rafzan terlihat kacau. Matanya merah seperti belum tidur sama sekali. Di atas meja kamar tamu terdapat laptop dan beberapa kabel CCTV berserakan. Naizila langsung sadar pria itu masih mencoba memperbaiki rekaman kamera. Apa ada yang bisa dilihat? Tanya Naizila pelan. Rafzan ragu sejenak sebelum memutar layar laptop ke arah mertuanya. Aku berhasil ambil sebagian file yang rusak. Jantung Naizila langsung berdetak keras. Video diputar perlahan. Tampilan ruang tamu kembali muncul seperti malam kejadian. Waktu menunjukkan pukul 10:13 malam. Listrik rumah terlihat mati beberapa detik. Lalu gambar kembali muncul samar. Dan saat itulah, seseorang terlihat masuk dari pintu belakang. Tubuh tinggi, memakai jaket gelap dan topi hitam. Naizila refleks memegang mulutnya sendiri. Ya Allah. Pria itu berjalan perlahan menyusuri dapur menuju lorong kamar. Gambar memang buram, tapi langkahnya terlihat jelas seperti orang yang sudah hafal isi rumah. Rafzan menghentikan video sebentar. Aku sempat dengar suara waktu itu, ucapnya lirih. Makanya aku keluar kamar tamu. Naizila menatap layar dengan tubuh gemetar. Siapa dia? Rafzan tidak langsung menjawab. Ia memperbesar gambar beberapa kali sampai wajah pria itu sedikit terlihat saat tersorot kilat petir dari luar rumah. Dan detik berikutnya, tubuh Naizila langsung lemas. Ia mengenali wajah itu. Enggak mungkin. Air matanya jatuh begitu saja. Itu Faruk. Rafzan menunduk pelan. Nama itu membuat suasana kamar mendadak sangat dingin. Faruk adalah adik kandung mendiang suami Naizila. Selama ini pria itu sering datang membantu urusan rumah sejak kakaknya meninggal. Namun belakangan Naizila mulai menjaga jarak karena beberapa kali merasa tidak nyaman dengan tatapan Faruk. Tapi, kenapa dia masuk malam-malam? Suara Naizila nyaris tak terdengar. Rafzan mengepalkan tangan. Aku juga baru sadar setelah lihat rekaman ini lebih jelas. Naizila mulai gemetar hebat. Potongan-potongan kejadian malam itu perlahan muncul di kepalanya. Sebelum pingsan, ia sempat merasa seperti ada seseorang memegang tangannya. Dan aroma parfum itu, bukan milik Rafzan. Tubuh Naizila langsung limbung. Rafzan buru-buru menahan mertuanya sebelum jatuh. Ibu. Namun tepat di saat itu, jadi ini yang kalian sembunyiin? Suara Keisha terdengar dari pintu. Mereka langsung menoleh bersamaan. Keisha berdiri dengan wajah pucat sambil menatap layar laptop. Entah sejak kapan gadis itu sudah berada di sana. Tatapannya perlahan berpindah dari video ke wajah ibunya dan Rafzan. Faruk masuk rumah malam itu? Tidak ada yang menjawab. Keisha berjalan mendekat dengan napas memburu lalu melihat layar video lebih dekat. Dan beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah takut. Karena dalam potongan video berikutnya terlihat sesuatu yang lebih mengerikan. Siluet Faruk berdiri tepat di depan kamar Naizila. Lalu perlahan membuka pintu kamar.
Keisha langsung mundur satu langkah dari layar laptop. Tangannya gemetar hebat. Enggak mungkin, bisiknya pelan. Video masih terus berjalan. Siluet Faruk terlihat masuk ke kamar Naizila dalam keadaan gelap. Rekaman memang buram, tapi sosok pria itu terlihat jelas beberapa detik saat kilat petir menyambar dari luar rumah. Keisha menatap layar tanpa berkedip. Itu benar Faruk, Om? Naizila mulai menangis pelan sambil memegang dadanya sendiri. Selama ini Faruk selalu terlihat baik di depan keluarga. Bahkan setelah suaminya meninggal, pria itu sering membantu memperbaiki rumah dan mengurus surat-surat keluarga. Tapi Naizila memang beberapa kali merasa tidak nyaman. Tatapan Faruk terlalu lama, terlalu aneh. Dan kini semuanya terasa jauh lebih menyeramkan. Keisha langsung menoleh ke arah Rafzan. Terus setelah itu apa? Rafzan memejamkan mata sebentar. Rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu yang selama ini dipendam sendirian. Aku masuk ke kamar ibu beberapa menit setelah dia. Suasana langsung hening. Napas Keisha mulai tidak teratur. Apa yang kamu lihat? Rafzan menunduk. Aku dengar suara barang jatuh dari kamar ibu. Tangannya mengepal kuat. Pas aku buka pintu, Faruk lagi di dekat ranjang ibu. Air mata Naizila langsung jatuh semakin deras. Ibu masih setengah sadar waktu itu. Keisha mulai pucat. Terus, aku tarik dia keluar. Rafzan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya terlihat merah penuh amarah yang ditahan sejak lama. Aku pukul dia. Keisha langsung membeku. Dia sempat ngelawan, lanjut Rafzan lirih. Makanya ruang tamu berantakan malam itu. Potongan ingatan Naizila tiba-tiba muncul. Ia memang sempat melihat meja ruang tamu sedikit bergeser saat bangun dini hari. Tapi saat itu pikirannya terlalu kacau untuk sadar. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Suara Naizila pecah. Rafzan tertawa pahit kecil. Siapa yang bakal percaya? Keisha langsung terdiam. Dan detik itu juga rasa bersalah mulai menghantam dirinya perlahan. Aku takut ibu malah makin hancur. Lanjut Rafzan. Aku juga takut rumah tangga aku sama Keisha rusak. Tapi sekarang justru semuanya rusak. Bisik Keisha dengan mata berkaca-kaca. Rafzan menatap istrinya lama. Aku nggak pernah nyentuh ibu kamu. Kalimat itu terdengar begitu jujur sampai membuat Keisha hampir menangis lagi. Namun sebelum suasana mereda, suara benda dilempar terdengar keras dari luar rumah. Mereka bertiga langsung terkejut. Rafzan buru-buru keluar kamar. Saat pintu depan dibuka, sebuah batu besar terlihat tergeletak di ruang teras. Diikat dengan secari kertas. Keisha yang ikut keluar langsung mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan di sana hanya pendek. Kalau masih ikut campur, semua rahasia kalian saya bongkar. Wajah Rafzan langsung berubah gelap. Sedangkan Naizila merasa lututnya lemas. Itu Faruk, bisiknya takut. Keisha menatap jalan depan rumah yang gelap gulita. Tidak ada siapapun di sana. Namun jelas seseorang baru saja datang. Dan orang itu tahu mereka sudah menemukan rekaman tersebut. Malam semakin menegangkan. Rafzan langsung mengunci semua pintu dan jendela rumah. Sementara Keisha duduk diam di ruang tamu sambil memikirkan semuanya. Perasaannya campur aduk. Malu, marah, dan bersalah. Ia teringat tamparan yang diberikannya pagi tadi. Padahal Rafzan selama ini justru mencoba melindungi ibunya. Keisha perlahan mendekati suaminya yang sedang mengecek pagar depan lewat jendela. Rafzan? Pria itu menoleh pelan. Beberapa detik mereka saling diam. Lalu Keisha menangis lagi. Kenapa kamu nggak peluk aku aja dan bilang semuanya dari awal? Suara gadis itu hancur. Rafzan menghela napas panjang. Aku takut kamu nggak kuat. Tangisan Keisha pecah. Ia langsung memeluk suaminya erat sambil terus meminta maaf. Di sisi lain ruangan, Naizila hanya bisa menutup wajahnya sambil menangis pelan. Namun rasa lega itu tidak berlangsung lama. Karena tepat saat suasana mulai tenang, ponsel Naizila tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat darahnya langsung dingin. Faruk. Ponsel di tangan Naizila terus bergetar. Nama Faruk menyala jelas di layar. Ruang tamu mendadak sunyi. Keisha langsung menatap ibunya dengan wajah tegang, sementara Rafzan berdiri cepat mendekat. Jangan diangkat dulu, bisik Rafzan. Namun dering itu terus berbunyi tanpa henti. Naizila merasa dadanya sesak. Tangannya dingin. Akhirnya dengan napas gemetar, ia menekan tombol jawab lalu mengaktifkan pengeras suara. Halo?
Beberapa detik hanya terdengar suara napas dari seberang. Lalu suara Faruk muncul pelan. Akhirnya diangkat juga. Tubuh Naizila langsung menegang. "Kenapa kamu datang ke rumah malam itu?" tanyanya lirih. Faruk tertawa kecil. Suara tawanya membuat bulu kudu Keisha meremang. "Kamu percaya sama menantu kamu itu?" Rafzan langsung mengepalkan tangan. "Jangan muter-muter Faruk." Pria itu kembali tertawa. "Nah, ternyata kamu juga ada di situ." Keisha mulai gemetar menahan emosi. "Om, kenapa masuk kamar ibu malam itu?" Suasana hening beberapa detik. Lalu Faruk menjawab dengan nada santai. "Karena aku dengar Naizila pingsan." "Bohong," bentak Rafzan. "Aku lihat sendiri kamu ada di dekat ranjang." Nada suara Faruk langsung berubah dingin. "Hati-hati ngomong." Rafzan melangkah mendekat ke ponsel. "Aku punya rekamannya." Kalimat itu membuat Faruk diam sesaat. Namun tak lama kemudian pria itu justru tertawa pelan lagi. "Rekaman rusak itu?" Wajah Rafzan berubah tegang. "Kamu pikir orang bakal percaya video buram begitu?" Keisha mulai panik. Pria itu benar. Rekaman mereka memang tidak terlalu jelas. Faruk seperti mengetahui kelemahan mereka. Dan detik berikutnya, pria itu mengucapkan sesuatu yang membuat suasana rumah langsung membeku. "Kalau aku bilang justru Rafzan yang ada di kamar Naizila paling lama gimana?" Napas Keisha tercekat. Rafzan langsung marah. "Bangsat. Aku masih punya banyak cerita buat tetangga sekitar." Lanjut Faruk tenang. "Apalagi orang-orang juga sudah mulai curiga kan?" Naizila mulai menangis. Ia sadar Faruk sedang mencoba menghancurkan mereka perlahan. "Kenapa kamu lakukan ini?" bisiknya lirih. Nada suara Faruk berubah pelan. "Aneh. Seperti penuh obsesi yang dipendam lama. Karena dari dulu harusnya kamu jadi milikku." Keisha langsung syok. Sedangkan Naizila seperti kehilangan tenaga di tubuhnya. "Aku lebih dulu suka sama kamu dibanding abangku," lanjut Faruk. "Tapi dia yang menikahimu." Rafzan langsung mematikan panggilan dengan kasar. "Bra." Ponsel dilempar ke sofa. Ruangan langsung sunyi. Keisha menatap ibunya dengan napas memburu. "Jadi, selama ini Om Faruk." Naizila menangis sambil mengangguk pelan. "Aku nggak pernah cerita karena takut keluarga pecah." Rafzan mengusap wajahnya kasar. "Kita nggak bisa diam terus." "Tapi kalau video itu nggak cukup jelas?" Suara Keisha mulai panik. Belum sempat Rafzan menjawab, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pria itu langsung membukanya, dan matanya melebar. "Astagfirullah. Ada apa?" tanya Keisha cepat. Rafzan menunjukkan layar ponsel. Sebuah file video baru dikirim. Durasi 1 menit 12 detik. "Siapa yang kirim?" tanya Naizila takut. Rafzan menggeleng. Tangannya perlahan menekan video tersebut. Dan beberapa detik kemudian, semua langsung terpaku menatap layar. Video itu jauh lebih jelas dibanding rekaman sebelumnya. Sudut pengambilan dari kamera tetangga belakang rumah. Terlihat Faruk masuk lewat pagar samping saat hujan deras malam itu. Lalu beberapa menit kemudian Rafzan menyusul sambil berlari. Dan yang membuat Keisha langsung menangis. Video berikutnya memperlihatkan Rafzan menarik Faruk keluar dari kamar Naizila dengan emosi besar. Mereka bahkan sempat berkelahi di ruang tamu. Wajah Faruk terlihat jelas. Begitu juga wajah Rafzan. Semua terekam tanpa terputus. Naizila langsung terduduk lemas. Air matanya jatuh deras. Sedangkan Keisha menutup mulutnya sendiri sambil menangis penuh penyesalan. Ya Allah. Rafzan hanya diam menatap layar. Beban yang dipendamnya sejak malam itu akhirnya terbuka. Tak lama kemudian pesan baru masuk lagi. "Saya tetangga belakang rumah. Kamera saya baru berhasil diperbaiki tadi malam. Hati-hati sama Faruk." Rafzan langsung menghembuskan napas panjang. Namun belum sempat mereka merasa lega. Suara motor tiba-tiba berhenti keras di depan rumah. Mereka bertiga spontan menoleh ke arah jendela. Dan di balik pagar depan, Faruk berdiri sambil menatap rumah mereka tanpa ekspresi. Suasana rumah langsung menegang. Faruk masih berdiri di balik pagar depan sambil menatap tajam ke arah ruang tamu. Jaket hitamnya basah terkena gerimis malam. Keisha refleks mundur ketakutan. Sedangkan Naizila langsung gemetar melihat pria itu datang sendiri ke rumah mereka setelah semuanya terbongkar. "Jangan keluar," ucap Rafzan tegas. Namun Faruk justru membuka pagar perlahan lalu berjalan mendekati teras rumah. Tok tok tok.
Ketukan pintu terdengar pelan. Tapi cukup membuat jantung mereka berdebar keras. Buka pintunya, suara Faruk terdengar dingin dari luar. Tidak ada yang bergerak. Faruk kembali mengetuk lebih keras. Aku cuma mau bicara. Rafzan langsung melangkah menuju pintu. Buat apa lagi? Aku mau jelasin semuanya. Keisha buru-buru memegang lengan suaminya. Jangan dibuka. Namun Rafzan justru menarik napas panjang lalu membuka pintu sedikit. Begitu pintu terbuka, Faruk langsung menatap Naizila yang berdiri di belakang ruang tamu. Tatapannya aneh, penuh obsesi. Dan itu membuat Naizila semakin takut. Kamu puas sekarang? Tanya Rafzan dingin. Faruk tertawa kecil. Jadi kalian percaya video itu? Keluar dari hidup kami, bentak Keisha sambil menangis. Faruk menatap keponakannya sebentar lalu menggeleng pelan. Kalian semua nggak ngerti. Rafzan mulai kehilangan kesabaran. Cukup. Namun Faruk justru melangkah mendekat ke pintu. Aku cuma cinta sama Naizila. Plak. Sebuah tamparan keras langsung mendarat di wajah Faruk. Semua terdiam. Naizila berdiri dengan tubuh gemetar setelah menampar iparnya sendiri. Air matanya jatuh deras. Jangan sebut nama saya lagi. Faruk terlihat syok beberapa detik. Mungkin untuk pertama kalinya Naizila benar-benar melawannya. Wanita itu menatap Faruk dengan mata penuh luka. Selama ini saya hormat sama kamu karena kamu adik almarhum suami saya. Napas Naizila mulai tidak teratur. Tapi ternyata kamu yang paling menghancurkan keluarga ini. Faruk mencoba bicara, namun Naizila memotong lebih dulu. Keluar. Nada suaranya pelan, tapi penuh ketegasan. Keluar sebelum saya laporkan semuanya. Wajah Faruk perlahan berubah gelap. Tatapannya berpindah ke Rafzan yang berdiri melindungi Naizila dan Keisha. Beberapa detik kemudian pria itu tertawa kecil penuh kepahitan. Baik. Ia mundur perlahan dari pintu rumah. Tapi ingat satu hal. Tatapannya kembali ke Naizila. Aku nggak pernah benar-benar berhenti mencintai kamu. Bra. Rafzan langsung menutup pintu keras sebelum Faruk sempat bicara lagi. Keisha menangis sambil memeluk ibunya erat. Sedangkan Naizila akhirnya benar-benar jatuh terduduk di lantai. Beban yang selama ini menyesakkan dadanya pecah begitu saja malam itu. 2 bulan kemudian, hidup mereka perlahan berubah. Faruk akhirnya dilaporkan ke polisi setelah rekaman video dan pesan ancamannya diserahkan sebagai bukti. Sejak saat itu pria tersebut tidak pernah muncul lagi di lingkungan rumah mereka. Namun luka yang ditinggalkan masih terasa. Naizila memilih pindah ke rumah kecil peninggalan orang tuanya di pinggir kota. Ia ingin menenangkan diri dan menjauh dari bisikan tetangga yang dulu sempat menghancurkan hatinya. Meski begitu, Keisha dan Rafzan hampir setiap minggu datang mengunjunginya. Hubungan mereka perlahan membaik. Suatu sore Naizila sedang menyiram bunga di halaman kecil rumahnya saat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Keisha turun sambil membawa beberapa kantong makanan. Sedangkan Rafzan membawa pot bunga baru. Ibu? Panggil Keisha sambil tersenyum kecil. Naizila ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, senyum mereka terlihat lebih tulus. Saat duduk bersama di teras rumah, suasana terasa jauh lebih hangat dibanding beberapa bulan lalu. Tidak ada lagi tatapan curiga. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Keisha perlahan menggenggam tangan ibunya. Maafin Keisha ya Bu. Naizila mengusap kepala putrinya lembut. Kamu cuma lagi takut waktu itu. Air mata Keisha kembali jatuh pelan. Sementara Rafzan menatap langit sore dengan napas lega. Pria itu akhirnya merasa beban besar di dadanya mulai hilang sedikit demi sedikit. Dan Naizila sadar satu hal. Luka memang tidak selalu hilang sempurna. Beberapa rasa sakit bahkan akan tinggal seumur hidup. Namun kejujuran mampu menyelamatkan keluarga yang hampir hancur karena prasangka dan rahasia. Dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa tidak semua yang terlihat buruk adalah kenyataan yang sebenarnya. Kadang prasangka, rasa takut, dan diam yang terlalu lama justru bisa menghancurkan hubungan keluarga yang selama ini dibangun dengan penuh cinta. Naizila memilih diam karena takut rumah tangga anaknya hancur. Rafzan memilih menyimpan rahasia karena ingin melindungi keluarganya. Tapi pada akhirnya, kejujuranlah yang menjadi jalan untuk menyelamatkan semuanya. Hati manusia memang bisa terluka. Tapi keluarga yang saling percaya dan saling menjaga akan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak mudah percaya pada prasangka, tidak mudah menghakimi, dan selalu menjaga orang-orang yang kita sayangi.
Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita emosional lainnya. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari fitnah dan orang-orang buruk, serta dikabulkan semua doa dan harapannya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita berikutnya.